pernyataan sangat mengejutkan. Eliano Reinders tiba-tiba ngomong gini jelang dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Eliano Reinders akan segera mewujudkan impiannya untuk mengenakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Jika tidak ada halangan, pemain serba bisa yang memiliki darah Ambon, Maluku, dan lahir di Finlandia pada 23 Oktober 2000 ini akan mendapatkan KTP Indonesia melalui program naturalisasi yang sedang dijalankan oleh PSSI. "Saya sudah tidak sabar," ujarnya. Ini berarti Eliano Reinders akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong, sekaligus mengakhiri penantian 1,5 tahun untuk dapat memperkuat tim Garuda. Eliano Reinders dipastikan akan masuk dalam starting 11 pada 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 10 dan 15 Oktober 2024 melawan Bahrain dan Cina. Kehadiran pemain dari PC Zwolle ini tentunya akan menambah kepercayaan diri timnas Indonesia setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bermain di level tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, seperti 2 pemain timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdong dan Tom Hey, tentunya akan menjadi tantangan besar bagi Bahrain dan Cina. Eliano Reinders berkomitmen untuk memberikan segalanya demi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. PSSI telah mengurus proses ini selama 1,5 tahun atau bahkan lebih lama dari itu, kata Eliano Reinders mengenai lamanya proses naturalisasinya. Setelah menunggu lama, akhirnya hasilnya memuaskan. Adik dari gelandang timnas Belanda dan AC Milan, Tijani Reinders, akan segera memperkuat tim merah putih. "Ini adalah momen yang indah bagi saya dan juga untuk Indonesia," ungkap Eliano Reinders. Bermain untuk tanah air leluhurnya membuat Eliano Reinders merasa terhormat dan siap memberikan yang terbaik bersama timnas Indonesia. "Merupakan kebanggaan untuk mewakili negara yang indah, tempat asal opa dan mama saya. Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola, dan semua orang di sini begitu antusias dengan olahraga ini," kata Eliano Reinders. Ia menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Hal ini terbukti ketika 2 raksasa Asia yang sering berpartisipasi di Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, merasakan betapa kuatnya timnas Indonesia. "Kini Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan, dan dalam beberapa tahun ke depan, cara pandang negara lain terhadap kita akan benar-benar berubah," tambah Eliano Reinders. Jika Eliano Reinders sudah berbicara, Bahrain dan Cina tampaknya akan menjadi lawan yang mudah bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali menggunakan pesawat charteran pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk laga pekan ketiga dan keempat, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan bermain di 2 laga tandang beruntun. Timnas Indonesia akan lebih dahulu bertandang menghadapi Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Selanjutnya, Cina akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football pada 15 Oktober 2024 mendatang. Stadion tersebut berjarak sangat jauh dari ibu kota Beijing. Media Korea Selatan, Best 11, menyoroti timnas Indonesia yang menggunakan pesawat charteran. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia menggunakan pesawat charteran. Sebelumnya, timnas Indonesia melakukan cara yang sama untuk menghemat waktu tempuh ketika bertandang ke Jeddah, Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong dan skuad timnas Indonesia berencana melakukan perjalanan ke Qingdao, tempat pertandingan melawan Cina akan diadakan. Tulis laporan Best 11. Timnas Indonesia dilaporkan akan langsung berangkat dari Bahrain ke Cina 1 hari setelah pertandingan, tepatnya pada 11 Oktober 2024. Namun, timnas Indonesia akan menggunakan penerbangan reguler untuk berangkat dari Jakarta ke Bahrain, serta pulang dari Cina nanti. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia menggunakan pesawat charter. Saat itu, timnas Indonesia menggunakan pesawat charter untuk berangkat dari Arab Saudi ke Jakarta. Lanjut laporan tersebut. Timnas Indonesia memiliki target sapi bersih di 2 pertandingan itu demi meningkatkan posisi tim di klasemen grup C.
Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara dengan raihan 2 poin. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Setelah itu, Timnas Indonesia menahan imbang Australia imbang tanpa gol. Bahrain mengirimkan sinyal berbahaya kepada Timnas Indonesia melalui 2 strikernya. Kedua striker bernama depan Mahdi itu adalah Abdul Jabbar dan Al-Humaidan. Mereka baru saja unjuk gigi bersama klubnya Al-Khaldiyah dalam laga perdana Liga Bahrain 2024-2025. Menjamu Manama di Muharraq, Senin, 23 September 2024, dini hari WIB, Al-Khaldiyah memborong 5 gol tanpa balas. Abdul Jabbar mencetak gol pertama pada menit ke-19, sedangkan Al-Humaidan mempersembahkan gol ketiga menit ke-89. Al-Khaldiyah adalah juara bertahan yang merebut gelar Liga Bahrain 2 kali berturut-turut. Kedua pemainnya itu merupakan senior di Timnas Bahrain. Abdul Jabbar sudah berusia 33 tahun, mengantongi 20 cap dan 9 gol untuk Bahrain. Sementara Al-Humaidan dengan umur 31 tahun memiliki 54 cap dan 5 gol. Posisi utamanya adalah sayap kiri, tetapi juga bagus di sisi kanan. Ketika menghadapi Australia di Gold Coast dengan kemenangan 1-0, Abdul Jabbar menjadi starter, Al-Humaidan cadangan di babak kedua. Saat menjamu Jepang, skema penampilan kedua striker itu kembali diterapkan pelatih Bahrain, tetapi hasilnya kalah telak 0-5. Pelatih Bahrain Dragan Talajic masih mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Talajic membuka peluang dua Mahdi itu langsung tampil bersama sejak awal saat menghadapi Indonesia. Tim berjuluk Muharabi Dilmun itu akan menjamu Jai Ijaz DKK di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 19.00 atau 23.00 waktu Indonesia Barat. Berbanding terbalik dengan duo Mahdi Bahrain itu, andalan utama Timnas Indonesia di lini depan yang bermain di luar negeri belum memperlihatkan taji mereka. Dalam pekan ke-8 Liga Belgia, Senin 23 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, klub yang diperkuat Ragnar Orat Mangoen, Verbrodering Dender EH, dihajar KRC Gen 4-0. Ragnar baru dimainkan pelatihnya pada menit ke-59. Itu menjadi penampilan perdananya sejak bergabung 13 Agustus 2024 dengan kontrak 2 tahun. Sedangkan Rafael Struijk belum memulai kompetisi Liga Australia di klub barunya, Brisbane Roar. Struijk bergabung dengan klub itu pada 16 September lalu dari ADO Den Haag. Liga Australia 2024-2025 akan kick-off pada 18 Oktober mendatang. Marcelino Ferdinand juga belum bermain di Oxford United sejak bergabung 19 Agustus 2024 dengan kontrak 2 tahun. Pada laga terakhir klubnya, 21 September, Marcelino tak masuk dalam daftar susunan pemain melawan Bristol City. Ivar Jenner, yang beberapa kali membantu serangan Timnas Indonesia, juga belum bisa unjuk gigi. Saat Utrecht 2 menjamu SC Cambuur Leeuwarden dalam Eerste Divisie, Selasa, 24 September 2024, Ivar hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Klubnya itu menyerah telak 0-4 dari tim yang pernah diperkuat ex-pemain Timnas Indonesia, Stefano Lillipali. Bagi skuad Garuda, Bahrain kini menjadi pesaing berat dalam berebut posisi ketiga dan keempat klasemen grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua posisi itu merupakan jalan untuk bisa tampil di putaran keempat jika gagal lolos, otomatis ke Piala Dunia 2026 via jalur utama juara dan runner-up grup. Bahrain kini mengoleksi 3 poin di posisi ketiga, diikuti Indonesia 2 poin. Jepang bertakhta kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin, disusul Arab Saudi 4 poin. Bahrain dan Indonesia sama-sama merasa matchday 3 nanti sebagai kans meraih poin. Bagi Bahrain, tim asuhan Shin Tae-yong itu menjadi peluang emas meraih 3 poin, apalagi bermain di kandang sendiri sekaligus jawaban atas tuntutan fans seusai dipermalukan Jepang 5-0. Sementara bagi Indonesia, ini merupakan duel yang sangat tak mudah. Menurut hitungan realistis, bisa membawa pulang 1 poin saja sudah merupakan kebanggaan besar. Namun,
Dalam sepak bola, memetik kemenangan di kandang tim berperingkat 76 dunia itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Timnas Indonesia pernah tersiksa dengan skor kalah hampir selusin 10-0 di stadion yang kembali dipakai Bahrain dalam duel nanti. Peristiwa 29 Februari 2012 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 itu merupakan pertemuan terakhir kedua tim.